I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Putra dengan NIM 22134016 dari Prodi Manajemen Perdagangan, dan pada mata pelajaran ini diampu oleh Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, pada minggu ke-9 ini saya akan menjelaskan tentang deret berkala dan peramalan, yaitu berada pada bab 6. Baiklah, langsung saja kepada materinya. Jadi data deret berkala itu adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Jadi data deret itu adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Jadi kita mencatat sebuah data itu berdasarkan waktu. Jadi data deret ini memiliki dua keterangan. Yang pertama itu adalah memiliki manfaat analisis data berkala adalah untuk mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Ini kita dapat mengetahuinya yaitu dengan menggunakan data sekarang, maka kita akan mengetahui data selanjutnya dengan meramalkan data deret. Yang selanjutnya yaitu peramalan kondisi mendatang, bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, atau keuangan, dan di bidang lainnya. Jadi kita dapat memperkirakan menggunakan data deret ini, kita akan bisa memperkirakan bagaimana sih keuangan untuk tahun berikutnya, pemasaran untuk tahun berikutnya, dan produksi barang untuk tahun berikutnya. Maka kita dapat menggunakan data deret tersebut untuk mengetahui atau biasa disebut dengan peramalan data. Selanjutnya adalah apa saja sih komponen-komponen data berkala tersebut. Komponen data berkala tersebut memiliki 4 komponen. Yang pertama yaitu ada tren, yang kedua ada variasi musim, yang ketiga ada variasi siklus, yang keempat ada variasi yang tidak tetap atau irregular. Keempat komponen ini memiliki definisi dan pengertian yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen data berkala. Yang pertama yaitu adalah komponen data berkala tren. Jadi komponen data tren ini terbagi menjadi 2, yaitu tren positif dan yang kedua yaitu adalah tren negatif. Tren positif ini memiliki kurva yaitu condong ke kanan dan memiliki kurva naik bisa jadi dengan turun. Yang kedua tren negatif yang memiliki kurva condong ke kiri. Jadi tren ini sendiri memiliki definisi atau pengertian adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Jadi tren ini adalah dia memiliki jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Jadi tren ini ia memiliki nilai atau kecenderungan yang lebih konsisten. Kita dapat menggunakan metode tren ini, yaitu yang pertama yaitu adalah metode analisis tren, metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata ini caranya adalah membagi data menjadi 2 bagian, lalu kita dapat menghitung rata-rata kelompok. Kelompok 1 atau biasa disebut dengan K1 dan kelompok 2 yang biasa disebut dengan K2. Yang selanjutnya adalah menghitung perubahan tren dengan rumus. Cara mencarinya itu adalah menghitung perubahan tren dengan rumus ini adalah B sama dengan kelompok 2 kita kurangkan dengan kelompok 1, maka kita bagikan dengan tahun dasar kedua dikurang dengan tahun dasar kelompok ke-1. Maka kita akan mendapatkan rumus tren Y itu adalah Y sama dengan A ditambah dengan B kita kali dengan X.
Berikut bisa teman-teman lihat pada slide saya, yaitu adalah contoh metode dari semi rata-rata. Bisa teman-teman lihat pada tahun 2003, 2004, 2005 sampai tahun 2006. Dengan definisi yang saya sampaikan tadi di awal, dengan metode tren ini, ia memiliki suatu rata-rata yang stabil atau tidak berubah atau yang biasa disebut dengan semut. Bisa teman lihat di sini di slide saya. Ini adalah beberapa contoh metode semi rata-rata. Selanjutnya yaitu ada metode kuadrat terkecil. Jadi pada metode ini kita dapat menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Ini berarti kita yaitu ya Y-nya adalah A ditambah dengan BX, A-nya berarti koefisien Y kita bagi dengan N, yang B-nya berarti sama dengan koefisien Y, YX kita bagi dengan X kuadrat. Jadi teman-teman lihat pada slide saya, itu adalah beberapa contoh dari metode kuadrat terkecil. Berikut ini adalah contoh metode kuadrat terkecil, yaitu pada tahun 2003 memiliki pelanggan atau biasa disebut dengan Y itu adalah 17,66, maka kode per tahunnya yaitu adalah minus 4, maka Y dikali dengan X berarti adalah minus 70,64, berarti X kuadratnya itu adalah 16. Sampai nanti pada tahun 2011 yaitu memiliki X kuadratnya itu adalah 16. Selanjutnya adalah metode analisis tren yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, yaitu adalah metode kuadratis. Jadi pada metode ini kita akan menggunakan jangka waktu pendek. Kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis ini adalah contoh metode non-linear. Bisa teman-teman lihat di slide saya, yaitu adalah koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. Yaitu koefisien A kita menggunakan rumus ini sama dengan mendapatkan hasil, teman-teman lihat di slide saya, yaitu di sini. Selanjutnya adalah contoh metode dari kuadratis ini, bisa teman-teman lihat di slide. Ini adalah beberapa contoh dari metode kuadratis. Selanjutnya adalah metode analisis tren yang selanjutnya, yaitu adalah tren eksponensial, yaitu adalah suatu persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu atau biasa disebut dengan X dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A, kita tambahkan dengan 1 tambah B, kita pangkatkan dengan X. Bisa teman-teman lihat di slide saya, ini adalah contoh dari metode analisis tren eksponensial. Berikut saya mempunyai contoh tentang tren eksponensial ini, yaitu pada tahun 2003 sampai tahun 2011 itu memiliki X-nya itu adalah 15,29 dan LNY-nya adalah 36,62, X kuadratnya memiliki 60, maka jumlahnya adalah 633,62. Selanjutnya yaitu variasi musim berbeda dengan variasi tren, maka pada ini saya akan menjelaskan tentang variasi musim. Jadi variasi musim ini terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Berbeda dengan variasi tren, dengan variasi musim ini kita dapat menggunakannya dalam musiman seperti yaitu adalah musim pertanian atau musim bulanan, tahunan, atau musim lainnya. Kita dapat menggunakan variasi musim ini untuk mencari data. Contohnya di sini yaitu adalah variasi musim produk pertanian. Yang kedua adalah kita dapat mengetahui tentang variasi inflasi bulanan. Yang ketiga kita dapat mengetahui variasi harga saham harian. Kita dapat melakukan perolehan data tersebut menggunakan variasi musim.
Jadi singkatnya adalah variasi musim ini kita menggunakan metode ini untuk menentukan fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tahun tertentu dalam satu tahun. Variasi musim ini memiliki metode rata-rata sederhana, berbeda dengan variasi tren. Variasi musim ini yang memiliki hanya dua metode. Yang pertama yaitu model rata-rata sederhana. Indeks musimnya, misalkan di sini adalah indeks musimnya sama dengan rata-rata per kuartal, kita bagikan dengan rata-rata total, kita kalikan dengan 100. Maka pada tahun 2005 memiliki produksi 60,33, maka ini pada triwulan pertama yaitu ada 28,12, triwulan kedua ada 20,91, pada triwulan ketiga ada 11,29. Jadi cara mencarinya itu pada triwulan 5 itu adalah rata-rata kuartal itu kita bagikan dengan rata-rata total. Nanti pada rata-rata kuartal 1, 2, dan 3 maka kita bagi dengan rata-rata total 1, 2, dan 3. Yang kedua yaitu metode rata-rata dengan tren. Metode rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Jadi metode nilai musim ini kita bisa menggunakan tren, yaitu dengan cara kita dapat membandingkan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Yang kedua, nilai tren Y harus diketahui dengan persamaan Y sama dengan A ditambah dengan BX yang sesuai dengan metode tren yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada variasi siklus. Jadi pada variasi siklus ini memiliki rumus yaitu Y sama dengan T dikali dengan S, kita kalikan dengan C, kita kalikan dengan 1. Maka dapat TCI sama dengan Y dibagi dengan S, CI sama dengan T, CI kita bagi dengan T. Di mana CI adalah indeks siklus. So, teman-teman lihat di slide saja yaitu ada contoh pertambangan penjualan mobil. Sini ada perkembangan penjualan mobil. Di sini adalah kita mengetahui indeks siklusnya di sini. Ini pada bulan Januari, Februari, Maret, April sampai bulan Desember. Bulan Januari ini memiliki jumlah mobil yang terjual itu adalah sebanyak 75.000. Pada bulan Februari itu ada 85.000. Bulan Maret itu ada 87.000. Bulan April ada memiliki penurunan yaitu sebesar 85.000. Jadi melalui variasi siklus ini kita dapat mengelompokkan data tersebut berdasarkan musim dan tren gitu. Pada bulan Januari kita dapat mensikluskannya berupa diagram. Di sini saya memiliki contoh dari indeks siklus. Bisa teman-teman lihat pada tahun 2008 pada triwulan 1 memiliki Y 28,12, memiliki T 22,41. Pada triwulan kedua memiliki Y yaitu memiliki 20,91, memiliki T 22,34, memiliki S 104. Jadi untuk mencari TCI-nya itu berarti kita bagikan dengan S, berarti Y-nya itu 20,91 kita bagikan dengan 104, maka dapat memperoleh nilai TCI-nya itu adalah 20,1. Lalu bagaimana kita dapat mencari CI? Mencari CI itu adalah TCI kita dibagikan dengan T. Makanya di sini pada tahun triwulan kedua memiliki nilai T-nya itu adalah 22,34. TCI-nya itu memiliki 20,1. Maka 20,1 kita
bagi dengan 22,34 maka mendapatkan hasil 90. Selanjutnya yaitu pada triwulan ketiga memiliki Y-nya itu 11,29 dan T-nya 22,28 dan S-nya memiliki 55. Maka untuk mencari TCI-nya itu adalah Y kita bagikan dengan yes, yaitu Y memiliki nilai 11,29 dan S-nya memiliki nilai 55. Berarti 111,29 kita bagikan dengan 55 memiliki hasil 20,6. Lanjut kita cari dengan CI-nya berapa. CI-nya ini adalah rumusnya TCI dibagikan dengan T. Tadi kita sudah mendapatkan nilai TCI-nya, yaitu TCI-nya memiliki nilai 20,6, maka kita bagikan dengan T, yaitu memiliki nilai 22,8. Jadi 20,6 kita bagikan dengan 22,8 memiliki hasil dari 92. Maka di sini kita C-nya mendapatkan 92. Lanjut pada tahun 2009, saya memiliki pada triwulan pertama itu memiliki Y-nya itu adalah pada tahun pertama itu 29,51 dan T-nya memiliki 22,22 dan S-nya 140. Maka sama dengan pada tahun 2008 kita harus mencari TCI-nya dulu. Jadi TCI-nya itu sama dengan Y kita bagikan dengan S, maka Y-nya 29,51 kita bagi dengan S-nya yaitu 140. Jadi 29,51 kita bagikan dengan 140 memiliki hasil 21,1. Lalu bagaimana dengan mencari CI-nya? Mencari CI-nya itu adalah TCI kita bagikan dengan T. TCI pada triwulan pertama yaitu mendapatkan hasil 21,1 kita bagikan dengan T yaitu 22,22 yaitu mendapatkan hasil pada triwulan pertama pada tahun 2009 kita mendapatkan hasil CI-nya itu adalah 95 maka C-nya adalah 95 juga. Lanjut ke tahun 2009 triwulan kedua kita memiliki Y 22,46 dan T-nya 22,16 dan S-nya 105. Jadi TCI-nya adalah Y dibagi dengan S, maka dapat 21,5. CI-nya adalah 9, maka CI-nya adalah 97. Maka C-nya adalah 96. Lanjutkan pada triwulan ketiga, yaitu Y-nya memiliki 29,32, T-nya memiliki 22,03, dan S-nya 58. Dan TCI-nya itu mendapatkan hasil 21,4 dan CI-nya mendapatkan hasil 97. Lanjut pada tahun 2010 pada triwulan pertama, indeksnya yaitu Y-nya mendapatkan hasil 29,32, T-nya adalah 22,03, S-nya adalah 138, maka TCI-nya adalah 21,3 dan CI-nya adalah 97. Pada triwulan pertama tahun 2010, triwulan kedua memiliki Y-nya adalah 22,15 dan T-nya adalah 21,97 dan S-nya adalah 100. Maka TCI-nya adalah 22,2, maka CI-nya adalah 101. Lanjut pada tahun 2011 pada triwulan pertama kita memiliki Y 32,13 dan T-nya adalah 21,97 dan S-nya itu adalah 100, maka TCI-nya adalah 22,2 dan CI-nya adalah 101. Sampai ke triwulan ketiga pada tahun 2010 mendapatkan hasilnya 108 dan pada tahun 2011 pada triwulan kedua itu memiliki CI-nya adalah 106 dan TCI-nya 23,03. Pada tahun 2011 pada triwulan ketiga kita memiliki TCI 23,1 dan CI-nya adalah 106 juga. Pada tahun 2012 memiliki TCI-nya adalah 22,9 dan CI-nya adalah 106. Dan pada tahun 2012 memiliki TCI-nya 23,1, maka TCI-nya adalah 107.
Baiklah, ini adalah contoh dari indeks siklus. Bisa teman-teman pahami di slide saya sini. Jadi intinya adalah kalau kita ingin mencari TCI, maka kita harus mencari Y dan S. Dengan sesuai dengan rumus, Y kita bagikan dengan S, contohnya di sini. Pada 2008, pada triwulan kedua, berarti Y-nya 20,92, kita bagikan dengan S-nya itu 4, mendapatkan hasil 21. Ini kalau di rumus CI-nya kita harus mencari CI-nya berapa, maka TCI kita bagi dengan T. TCI tadi berapa? 20,1, lalu kita bagikan dengan T. T-nya di sini, T-nya di sini, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini berarti T-nya 22,34. Maka 20,1 kita bagikan dengan 22,34 memiliki CI 90. Semoga teman-teman paham dengan contoh yang saya berikan, yaitu pada indeks siklus. Ini contoh siklus yang gerak tak beraturan. Ingat di sini teman-teman bisa lihat di slide saya. Semoga teman-teman memahami tentang ini. Di sini adalah beberapa contoh tentang gerak tak beraturan. Sini mungkin ini teman-teman bedanya dengan siklus tadi itu, di pada akhir ini kita akan mengalihkan I-nya itu adalah C1, CI kita bagikan dengan C, lalu kita kalikan dengan 100, kita akan mendapat I-nya berapa. Di sini baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada bab 6 ini. Semoga teman-teman memahami tentang yang saya berikan tadi. Mohon maaf jikalau ada kesalahan atau kekurangan di diri saya tentang menjelaskan video ini. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.